Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone too. Don't let him in, no, I said pick him out again free. Don't be a friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih gimana caranya seorang atlet bisa nembak bola dengan lengkungan yang nyaris sempurna? Atau gimana ceritanya kapal raksasa dari baja bisa santai aja mengapung di lautan? Nah, jawabannya itu sebenarnya ada di mana-mana loh, tersembunyi di dalam fisika gerak. Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh perhatiin tembakan ini. Kelihatannya emang simple ya, tapi sebetulnya ini tuh tarian yang rumit banget antara kecepatan, sudut, dan tentu saja gravitasi. Jadi gimana caranya kita bisa nebak bola ini bakal mendarat di mana? Jawabannya ada di pemahaman kita soal bahasanya gerak itu sendiri. Betul, untuk bisa memprediksi gerakan kayak gini, kita perlu belajar bahasanya. Fisika itu ngasih kita semacam kosakata dan tata bahasa, bukan cuma buat ngejelasin apa yang terjadi, tapi juga buat meramal masa depan. Setidaknya masa depannya bola basket ini ya. Dan bahasa itu dimulai dari satu konsep yang paling dasar. Oke, mari kita mulai dengan kosakata pertama kita dalam bahasa fisika, vektor. Kedengarannya mungkin agak teknis, tapi tenang, idenya sebenarnya gampang banget kok. Gampangnya gini, vektor itu ibarat anak panah. Panjang panahnya ngasih tahu kita seberapa banyak, misalnya seberapa kencang mobil melaju, terus arah ujung panahnya ngasih tahu kemana, misalnya ke utara, ke selatan, atau miring 30 derajat. Dua-duanya ini penting banget. Nah, disinilah vektor jadi super berguna. Seperti yang bisa kalian lihat di diagram ini, kita bisa ambil satu vektor miring yang kelihatannya rumit, terus kita pecah jadi dua bagian yang lebih simpel. Satu bagian yang lurus ke samping, kita sebut aja Fx, dan satu lagi yang lurus ke atas bawah, yaitu Fy. Ini trik yang ampuh banget. Ini tuh kayak ngasih petunjuk jalan, daripada bilang jalan aja ke arah sana serong, kan lebih gampang bilang jalan 5 blok lurus ke timur, terus 3 blok ke utara. Jauh lebih mudah buat dihitung dan inilah kunci buat memahami gerakan-gerakan yang lebih kompleks. Baiklah, sekarang kita udah punya alat dasarnya, yaitu vektor. Yuk kita coba terapkan ke sesuatu yang beneran bergerak. Kita pakai vektor buat ngebaca cerita benda-benda yang lagi melayang di udara. Kita balik lagi ke bola basket kita ya. Waktu bola ini melayang di udara, sebenarnya ada dua hal yang terjadi secara bersamaan loh. Dan masing-masing punya aturannya sendiri. Nah, fisika memungkinkan kita buat melihat kedua cerita ini secara terpisah. Di satu sisi, ada cerita gerak horizontal. Kalau kita abaikan gesekan udara, kecepatan bola ke samping itu nggak pernah berubah. Dia terus melaju dengan kecepatan yang sama. Di sisi lain, ada cerita gerak vertikal. Nah, di sini, gravitasi jadi tokoh utamanya yang terus-terusan narik bola ke bawah. Ini kayak dua plot film yang berbeda, tapi terjadi di waktu yang sama. Jadi, ini dia kuncinya. Fisika itu menganalisis dua gerakan ini secara terpisah. Para ilmuwan menghitung seberapa jauh bola bergerak ke samping, terus mereka hitung juga gimana gravitasi mempengaruhi perjalanan naik turunnya. Kalau dua-duanya digabungin, dapat deh lintasan parabola yang sempurna itu.